Ternyata Rasulullah memberikan kita aturan atau panduan bagaimana cara-cara yang diajarkan oleh Islam dan dicontohkan Rasulullah kalau ketika kita mau ke kamar mandi. Yang pertama, dianjurkan membaca doa ya sebelum kita masuk kamar mandi. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari setan yang laki-laki maupun setan perempuan. Baru kemudian kita masuk ke kamar mandi. Adabnya adalah mendahulukan kaki kiri dan kemudian keluar mendahulukan dengan kaki kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, bertemu kembali di channel Tauhid Cinta kita. Semoga Anda semua selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah. Hari ini kita akan belajar tentang 7 adab ketika kita mau ke kamar mandi. Ternyata Rasulullah memberikan kita aturan atau panduan bagaimana cara-cara yang diajarkan oleh Islam dan dicontohkan Rasulullah kalau ketika kita mau ke kamar mandi. Yang pertama, dianjurkan membaca doa ya sebelum kita masuk kamar mandi. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari setan yang laki-laki maupun setan perempuan. Baru kemudian kita masuk ke kamar mandi. Adabnya adalah mendahulukan kaki kiri dan kemudian keluar mendahulukan dengan kaki kanan. Kenapa kaki kiri ketika kita masuk? Para ulama mengatakan karena kamar mandi diasumsikan adalah tempat yang kotor ya. Kemudian yang ketiga, tidak menghadap atau membelakangi kiblat ya. Rasulullah mengatakan jika kalian mendatangi tempat kamar mandi, jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau kemudian membelakanginya. Kalau di kita kiblatnya kan ke arah barat, maka kemudian dilarang ketika kita istinja atau kencing atau kemudian buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya, maka WC kita hadapkan ke selatan atau ke utara. Yang keempat, ternyata Rasulullah melarang kita berlama-lama di kamar mandi. Karena kamar mandi itu ya tempat kotor. Kita tahu dalam banyak hadis, kemudian tuh setan tuh senang bertempat di tempat-tempat yang kotor, yang jorok. Sehingga diharapkan kalau kita berlama-lama di kamar mandi, energi negatif itu kemudian bisa mempengaruhi kita. Yang kemudian yang kelima, adabnya adalah ketika kita beristinja, kita membersihkan kemaluan kita. Itu disunahkan dengan tangan kiri ya, sebagai simbol bahwa itu kotoran, dan kemudian tangan kanan digunakan untuk sesuatu yang baik. Dan ternyata yang keenam, Rasulullah memberikan kita panduan kalau di kamar mandi itu sunnahnya adalah diam ya selama di kamar mandi. Bahkan Rasulullah itu pernah di kamar mandi dan kemudian sahabat mengucapkan salam kepada beliau dan beliau tidak menjawabnya. Artinya apa? Rasulullah menganjurkan kita untuk diam saja di kamar mandi. Maka kemudian kan banyak ya akhir-akhir ini sekarang orang berlama-lama di kamar mandi, bahkan sambil nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Itu ternyata tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Dan terakhir, kalau setelah selesai semua kita melakukan istinja atau buang hajat, maka kemudian keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan dan kemudian membaca doa keluar kamar mandi. Disarankan dalam hati karena kita masih dalam kamar mandi yang tempatnya kotor. Doanya adalah ghufranaka walhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Begitu ya Allah, aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghilangkan segala penyakit dan kotoranku, dan kemudian yang membuat aku kemudian terus terjaga kesehatannya. Itulah 7 adab teman-teman, sahabat-sahabat channel Tauhid Cinta. Mudah-mudahan 7 adab yang disunahkan, dicontohkan oleh Rasulullah ini kita bisa praktekkan. Karena boleh jadikan kita sehari semalam bisa berkali-kali kamar mandi. Sehingga kalau adab ini kita praktekkan, tidak saja kemudian kita melakukan proses
buang air kecil atau besar kamar mandi atau bahkan mandi, tetapi karena ini sunnah kita mendapatkan pahala ketika mengikuti adab dan sunnah dari Rasulullah. Selamat mempraktekkan dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.